Halo, nama saya Cintami dengan NIM 1118116. Pada video bagian pertama ini, saya akan membahas mengenai workplace privacy atau privasi di tempat kerja. Privasi tempat kerja itu sendiri terkait dengan berbagai cara mengakses, mengontrol, dan memantau informasi karyawan di lingkungan kerjanya. Hal-hal yang biasanya dipantau oleh perusahaan itu terkait penggunaan komputer oleh karyawan, pemanfaatan internet, email, bahkan website yang diakses oleh karyawan tersebut. Nah, pemantauan seperti ini itu juga diperlukan oleh perusahaan sebagai cara untuk mencegah aktivitas terlarang dan untuk membatasi tanggung jawab. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah kasus menonton konten pornografi di jam istirahat. Jika saya sebagai pemegang keputusan yang memiliki power di HRD, ketika saya menemui kasus seperti ini, yaitu karyawan yang menonton di jam istirahat. Nah, menontonnya ini adalah menonton konten pornografi. Meskipun karyawan ini memakai HP dan koneksi data pribadi, maka akan tetap saya tegur, tetapi secara lisan terlebih dahulu. Mungkin saya akan memanggil karyawan tersebut untuk komunikasi secara individu. Hal ini saya lakukan agar karyawan ini tidak merasa malu dengan rekan lainnya. Nah, jika ternyata teguran ini masih tetap diabaikan, maka saya baru akan memberikan surat peringatan secara tertulis dan resmi. Karena menurut saya hal ini kurang pantas dilakukan di tempat kerja dan juga melanggar etika moral. Memang untuk menonton situs porno itu menjadi hak dari masing-masing individu itu sendiri. Tetapi ada baiknya jika kita juga tahu tempat seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini itu tidak sepantasnya dilakukan di tempat kerja. Pada video bagian kedua ini, saya akan membahas mengenai performance appraisal. Performance appraisal sendiri secara singkat merupakan sebuah metode di mana kinerja karyawan didokumentasikan dan dievaluasi. Tujuan dari adanya performance appraisal ini adalah untuk melakukan evaluasi pada setiap karyawan. Nantinya proses evaluasi ini akan berhubungan dengan kinerja dan produktivitas karyawan tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, bila memang ada karyawan yang memiliki nilai yang kurang, dia jadi bisa tahu bagaimana dia harus membuat perbaikan pada kinerjanya. Saat ini juga terdapat beberapa aplikasi performance appraisal yang membantu HRD dalam melakukan performance appraisal itu sendiri. Salah satunya adalah Bamboo HR. Bamboo HR ini memiliki fitur unggulan yang cukup lengkap, yaitu 360 degree feedback, appraisal history tracking, compensation management, objektif atau goal setting, peer appraisal, self-service portal, dan self-appraisal. Harganya dimulai dari $6,19 atau yang setara dengan Rp87.916 per karyawan per bulan untuk yang paket esensial, dan $8,25 yaitu yang setara dengan Rp117.147 per karyawan per bulan untuk yang paket advantage. Bamboo HR ini ditargetkan untuk perusahaan kecil dan menengah yang memiliki spreadsheet yang terlalu besar. Informasi karyawan itu dipusatkan pada satu lokasi, yang tentunya memudahkan HR untuk menemukan informasi tentang karyawan yang bersangkutan, bahkan setelah jam kerja biasa. Nah, HR itu juga dapat melacak tunjangan karyawan, riwayat pekerjaan, gaji, serta kinerja. Bamboo HR ini juga memiliki fungsi pelaporan yang dapat membuat dan membagikan laporan dalam waktu yang singkat, karena membuat laporannya itu hanya membutuhkan beberapa kali klik saja. Nah, ini dapat menghemat waktu berjam-jam untuk pihak HR-nya. Kemudian laporan itu dapat diekspor ke Excel dan PDF. Jadi, untuk kesimpulannya adalah Bamboo HR ini merupakan software performance appraisal yang baik karena fiturnya yang cukup lengkap dan harganya yang cukup terjangkau bagi
perusahaan atau karyawan yang menggunakan fitur atau aplikasi ini. Seperti itu. Pada video di bagian ketiga ini, saya akan mereview course online yang saya ikuti di Microsoft Course, yaitu Enable Modern Communication and Collaboration with Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams sendiri ini adalah salah satu platform kolaborasi berbasis obrolan berfitur lengkap yang dapat mendukung aktivitas seperti berbagi dokumen, rapat online, dan lain-lain, yang tentunya sangat berguna untuk komunikasi, terutama dalam hal bisnis. Microsoft Teams ini dapat membantu kita sebelum, selama, dan setelah rapat. Sebelum rapat itu misalnya memulai rapat secara spontan menggunakan fitur Meet Now, atau kita juga bisa menjadwalkan rapat di Teams atau Outlook. Nah, nanti asisten penjadwalannya itu akan membantu kita untuk menemukan waktu terbaik untuk semua orang. Dan kita juga bisa mengundang siapa saja, baik yang ada di dalam maupun di luar organisasi tersebut. Begitu rapat itu dimulai, peserta meeting itu bisa mendengar dan melihat peserta lainnya melalui audio dan video yang memiliki kualitas yang tinggi. Kita juga dapat bergabung melalui nomor dial-in konferensi audio, dan juga ada fitur untuk memburamkan background atau mengganti background. Jadi misalnya pada saat kita melakukan meeting itu background kita sedang berantakan atau ada background yang mengganggu, itu bisa untuk diburamkan atau diganti backgroundnya. Setelah rapat, kita juga dapat mendownload recordan dari meeting yang berlangsung tadi. Jadi, saat rapat itu berlangsung, kita dapat menggunakan fitur Start Recording agar dapat merekam pertemuan bagi mereka yang tidak dapat hadir dalam meeting tersebut. Hal-hal yang saya sebutkan tadi itu hanya merupakan beberapa saja keunggulan dari Microsoft Teams, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Jadi, jika misalnya saya punya kendali atas training di perusahaan, maka saya akan menyarankan untuk mengambil training ini, karena training ini itu sangat membantu, dan itu jika benar-benar diterapkan akan sangat berguna juga bagi perusahaan dalam artian penggunaan Microsoft Teams-nya. Nah, karena menurut saya dengan meeting menggunakan Microsoft Teams ini akan terasa lebih produktif dan efisien, karena kita tidak harus berkumpul di satu tempat, terutama pada masa pandemi ini. Pada video bagian keempat ini, saya akan memberikan opini tentang HR in pandemic. Jadi kalau menurut saya, hal yang paling berpengaruh dalam manajemen sumber daya manusia saat pandemi ini adalah rekrutmen. Karena pada tahap rekrutmen dan nantinya pada tahap seleksi, itu perusahaan harus dapat menemukan orang yang benar-benar tepat di perusahaan tersebut. Nah, untuk pengertian dari rekrutmen sendiri itu adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Untuk mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas sendiri itu tidaklah mudah bagi suatu perusahaan, terlebih saat pandemi seperti ini, karena proses rekrutmen pada sebagian besar perusahaan itu menjadi online atau e-recruitment, sehingga kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kandidat tersebut secara real, misalnya gesturnya atau poin-poin lainnya yang itu nantinya akan menjadi penilaian tersendiri bagi recruiter atau bagi HR-nya. Adapun cara menjalankan proses rekrutmen saat pandemi adalah dengan melakukan video interview. Video interview itu adalah proses interview kerja yang dilakukan secara online yang dapat menawarkan rekruter cara untuk memilih kandidat secara lebih efektif dan efisien. Video interview itu terbagi menjadi dua macam, yaitu video interview satu arah dan video interview dua arah. Dalam video interview satu arah ini, pertanyaan dapat disajikan dengan format teks ataupun video.
yang memungkinkan kandidat untuk merekam jawaban mereka terlebih dahulu, sehingga akan memudahkan rekruter dalam mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang seorang kandidat pada tahap awal proses perekrutan. Video interview dua arah itu sangat efektif untuk kondisi saat ini, di mana memang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara tatap muka langsung. Dalam dunia kerja, itu banyak perusahaan yang membatalkan proses wawancara secara langsung dan menggantikannya dengan wawancara secara online. Tantangan rekrutmen secara online ini sebenarnya ada macam-macam dan beragam. Misalnya koneksi tidak stabil, ketidaksesuaian tools yang digunakan, dan lain-lain. Untuk tips rekrutmen online itu juga sebenarnya ada bermacam-macam. Misalnya tetap transparan, lalu format interview disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, lalu menggunakan tools yang profesional dan user friendly, misalnya Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams gitu. Nah, untuk lowongan kerja itu biasanya bisa didapatkan oleh pencari kerja melalui web atau sosial media. Kalau lewat web itu contohnya melalui karir.com atau melalui jobsdb.com. Kalau untuk di sosial media itu biasanya bisa ditemukan di Instagram, Twitter, seperti itu. Kesimpulannya adalah rekrutmen merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, perusahaan itu harus menemukan orang yang benar-benar tepat dan bertanggung jawab, supaya tetap bisa menjalankan tanggung jawabnya meskipun sedang dalam work from home atau WFH. Sekian opini dari saya, terima kasih.